Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fil birri wat taqwa wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, ay kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, saya cintai Imam, Bapak pengurus masjid, ibu masjid, saya hormati Bapak jamaah dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari ini kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dua kebaikan. Pertama, kebaikan kesehatan dan kebaikan untuk dapat hadir di majelis taklim serta kita beribadah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Tidak semua orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak orang Islam, ada yang dipilih untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu walaupun dia sendiri-sendiri. Ada juga yang dipilih dari yang bisa melaksanakan sholat wajib itu sendiri-sendiri, dipilih dia untuk melaksanakan sholat berjamaah di rumah atau di tempat selain masjid. Kemudian disaring lagi ada yang diberikan karunia itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sholat secara berjamaahnya dia dapat barokah, secara tempatnya juga adalah Baitullah. Rumah yang paling mulia itu adalah rumah Allah, yaitu masjid. Untuk apa itu semua, bapak-bapak dan ibu-ibu? Jadi dia mengandung nilai ekonomis, jadi mengandung nilai materi. Di satu sisi sholat jamaah itu akan menjadikan seorang beriman menjadi orang yang beruntung sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman yang mereka di dalam sholatnya dalam keadaan khusyuk. Lawannya adalah fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun dalam surah Al-Ma'un. Maka belum beruntunglah orang-orang yang sholat yang di dalam sholatnya dia lalai untuk mengingat Allah Subhanahu. Salah satu fungsi dari sholat jamaah itu adalah untuk menjadikan setiap orang yang ikut sholat jamaah ini dihitung sholatnya khusyuk, walaupun kekhusyukannya secara pribadi tidak bisa sempurna 100%. Karena hitungannya dalam sholat jamaah ini adalah bukan hitungan orang per orang, tetapi dia dihitung kolektif. Dari sekian jamaah, maka kadar-kadar kekhusyukannya ada yang kadarnya 50%, ada yang kadarnya 60%, ada yang kadarnya 70%. Yang full 100% itu baru pilih tahu yang bisa 100%. Maka oleh karenanya ketika dikalkulasi, diangkat dia secara berjamaah, maka masuklah kita ke dalam qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dihitung dia sebagai sholat khusyuk. Imam misalnya 80%, makmumnya masing-masing kurang dari itu, maka dia dikolektifkan, diangkat oleh Allah
semua yang ikut sholat jamaah itu maka dia dihitung sebagai sholat khusyuk. Pernah diajukan oleh malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dalam sholat jamaahnya itu bacaannya banyak yang salah. Kemudian kekhusyukan jamaahnya pun rata-rata di bawah standar. Dan Allah mengutus malaikat Jibril lagi, coba diperiksa, mungkin ada tinggal satu kebaikan yang sekiranya nanti kebaikan itu akan menjadi penutup kekurangan-kekurangan yang lain. Maka ketika diteliti, dilihat, maka sisa satu kebaikan dalam sholat jamaah itu yaitu lurus dan rapatnya sholat. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan tersisa satu, ya Allah, shop, dan shopnya itu lurus dan rapat. Kemudian Allah menyampaikan itulah yang menjadi penyebabnya, angkatlah dia menjadi sholat khusyuk si Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika imam memberikan aba-aba sawusubakum, lurus dan rapatkan shop, itu artinya dia sebagai penyempurnaan daripada pelaksanaan sholat. Mungkin ada kurang di sana sininya, shop itulah yang menentukan dia. Maka bagi yang sebelah imam ini yang jadi patokannya, kalau sholat jamaah ini imam, kemudian makmum ini mengambil yang satunya mengambil posisi kanan pertama, ambil posisi kiri, yang datang berikutnya posisi kanan, posisi kiri, posisi kanan, posisi kiri, terus dia melebar. Maka yang patokan softnya itu bagi yang sebelah kanan itu patokannya yang sebelah kanan, bukan patokannya dari ujung sana, tapi lurusnya dengan yang di tengah. Yang sebelah sananya patokannya yang di sebelah kiri imam ini, lalu dia luruskan. Maka nanti kalau dia maju mundur softnya, yang jadi patokan yang sini, yang maju atau yang mundur, yang ikut ke sana atau yang ikut ke sana, supaya kita tidak berselisih paham. Apa yang harus lurus dan rapat sopnya? Yang harus lurus dan rapat itu sebagian ulama mengatakan lurus tumitnya, al-qadam bil qadam, al-katif bil katif, tumit dengan tumit atau pundak dengan pundak. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa lurus dan rapat sop itu ukurannya adalah jari kelingking, jari kelingking. Dan itu yang paling mendekati yang jari kelingking, karena kalau dia tumit itu kaki orang itu jarang yang sama panjang, pasti dia tidak lurus. Tapi kalau jari kelingking, maka jari itu tidak terlalu jauh selisihnya dengan yang lain. Lurus dan rapat itu maksudnya bukan mesti harus nempel betul di kaki orang lain. Yang penting dia kalau mau ditempelkan, kalau yang satunya tidak geli boleh ditempelkan. Tapi kalau yang satunya geli, ya dikira-kira. Kalau sudah rapat sopnya, yang satu ini tidak tahan, maka dia geser. Jangan ikut geser lagi kaki kita, karena itu nanti jadi persoalan dalam sholat jamaah. Terus dapat sop, yang sananya mundur, ikut dia mundur. Pokoknya dikejar mau rapatkan sop. Yang ini tidak paham, yang ini akhirnya terjadi perselisihan. Maka lurus dan rapat sop itu, dan ketika kita kira-kira ada jaraknya sedikit, kalau itu memungkinkan setelah pandemi ini berlalu. Tetapi kalau dia tidak memungkinkan, ada peraturan dari pemerintah harus jarak satu orang atau jarak setengah meter, maka kita ikut protokol kesehatan. Bagaimana hukum rapat dan lurusnya sop? Karena dalam keadaan darurat ad-darurat tubihul mahdurat, maka kita laksanakan jarak itu pun insya Allah dihitung lurus, dihitung rapat, karena dalam kondisi darurat. Sama dengan orang yang sholat ketika terjadi perang. Jika terjadi perang, sholat mestinya menghadap kiblat, kemudian dia ruku, sujud. Tapi ketika dalam keadaan perang di atas kudanya, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, kemana saja kau menghadap, disitulah arah kiblat. Jadi dalam keadaan darurat itu juga sempurna sholat. Nah, terkait sholat jamaah itu, setiap orang yang melaksanakan sholat jamaah satu waktu itu dihitung dia telah mengulang waktu itu sebanyak 27 kali. Jadi 27 kali.
Berarti satu maghrib ini kalau kita laksanakan secara berjamaah, nanti dia dihitung sama dengan kita telah sholat 1 bulan kurang 3 hari. Nah, begitu kelipatan usia. Maksudnya rakaatan as-sholatul jamaah khairum min sholatil fardh bi 27 darajah, itu maksudnya adalah lebih baik sholat jamaah daripada sholat sendiri 27 derajat. Derajat itu maksudnya kelipatan hari. Jadi kalau itu maghrib ini laksanakan sholat jamaah, maka sama dengan kita telah sholat 27 hari maghrib. Kalau kita sholat sendiri di rumah, ya 1 dihitung 1. Nah, itu kelebihannya. Sementara usia kita ini kadang ada sedikit condong ke maksiat, maka dia kalau mau diimbangi dengan kebaikan itu 1:1 itu agak sulit. Maka kita ikuti tempel dia dengan sholat berjamaah. Jadi 1 itu sama dengan 27, berarti 1 hari sama dengan kita sholat 27 waktu. Itulah kemurahan Allah, 1 pekerjaan dibalas 27. Bayangkan kalau kita disuruh sholat 27 kali dalam 1 waktu itu, bagaimana beratnya. Dikasih keringanan. Jadi secara otomatis setiap waktu itu dilipat gandakan, dicatat dia telah sholat 27 hari. Besoknya dicatat dia telah sholat 27 hari. Itu sebabnya umat yang paling panjang usianya nanti, walaupun dia pendek secara hitungan dunia, adalah umat Nabi Muhammad SAW dengan kelipatan sholat jamaah. Orang yang membaca Quran di luar sholat, 1 hurufnya dia dibalas 10 pahala. Artinya kalau membaca 1 huruf, misalnya alif, lam, mim, alif, sama dengan kita telah mengulang dia selama 10 kali. Alif, 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 lam, 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 mim, mim. Sekali baca itu dihitung oleh Allah 10 kali pahalanya, sama dengan kita baca 10 kali. Kalau kita baca di dalam sholat, maka dia dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 100 kali. Jadi kalau 1 huruf kalau dibaca di ayat itu di dalam sholat, itu dihitung 100 kali. Maksudnya 100 pahala itu 100 kali. Kalau kita baca 100 kali sholat sendiri, kalau dia dipindahkan dengan sholat jamaah, 100 itu dikali dengan 27. Berarti 1 ayat yang dibaca imam didengar oleh makmum itu nilainya adalah 2700 per satu huruf. Per 1 ayat 2700, sama dengan kita mengulang bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillah 2700. Nah, kalau mau dicoba nanti diulang bismillah 2700 kira-kira sampai subuh atau enggak. Tapi dengan ikut sholat jamaah ini dia sama dengan 2700 per 1 ayat, per 1 huruf. Nah, 1 ayat ini dihargakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu lebih baik dia dari kita berkorban 1 ekor unta betina. Kalau kita taruh saja 1 ekor unta betina itu 10 juta, maka setiap ayat yang dibaca oleh imam nanti di dalam salat berjamaah, maka kita dapat 1 ayat itu 2700 unta. Sedekah unta. Dari 1 ayat 2700 unta. Jadi kita baca kita dia imam kita Wadduha angka situng. Wadduha berapa ayat, kemudian hidayah berapa ayat. Fatihahnya saja itu kita baca 3 kali. 3 kali 7 21. 21 kali 2700 ketubin. Amatan lepas unta soni teliak sah namanya langan tag. Tetapi dia sudah disiapkan kandangnya. Nah, di belakang ini ada. Jadi bukan main-main hitungan materinya sholat jamaah itu. Siapa yang sanggup mengorbankan unta itu 2700 per 1 kali korban. Di hari raya kurban saja, kalau kita kumpul seluruh hewan korban di KSB ini tidak bisa mencapai 2700 ekor.
Tapi kita dikasih dalam sholat jamaah per satu ayat itu 2.300. Begitu dia kelipat. Maka kalau pusing-pusing sedikit bahwa dikejar ya sholat jamaah. Ada sahabat namanya Sa'ban. Sa'ban ini beliau jalan datangnya 3 jam, jalan pulangnya 3 jam untuk mengejar masjid itu. Tetapi tidak pernah menjadi masbuk di sholat subuh. Jadi begitu adzan itu sudah ada di masjid itu dan ngambil posisi paling pojok sopnya. Kira-kira jam ya dengan Bali jam 4, jam 2. Itu bukan sehari 2 hari, itu berulang-ulang tiap hari dilakukan. Sehingga satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika selesai salam balik ke belakang melihat tidak ada sahabat. Kemudian Rasul menjawab, Rasul bertanya kepada sahabatnya, kemana sahabat? Aina sahabat? Kemudian sahabatnya tidak ada yang tahu. Adakah yang tahu di mana rumahnya sahabat? Kata Rasul. Kemudian sahabat ada yang tahu. Diajaklah Rasul jalan pulang. Begitu sampai di rumah sahabat, maka dilihat di sana ternyata sahabat sudah meninggal dunia. Jadi sebelum subuh itu sudah meninggal dunia. Istrinya menangis, kemudian disampaikan kepada Rasul, ya Rasul, ada 3 perkataan ketika suamiku itu sedang sakaratul maut. Pertama, dia ketika pingsan, pertama bangun, kemudian mengucapkan laukana abaka. Kemudian perkataan yang kedua laukana ajda, laukana kullu, perkataan ketiganya. Itu diceritakan di dalam kitab Qulubul Maut. Kemudian Riyadhus Shalihin. Jadi dalam kitab Riyadhus Shalihin hadisnya disebutkan. Nah, kemudian ketika Sa'ban ini, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh istrinya, kemudian istrinya berkata, kemudian Rasulullah SAW menjawab. Perkataan yang pertama, laukan abad. Jadi Sa'ban itu melihat pahalanya yang begitu besar pada saat sakaratul maut. Maka dia mengatakan, andaikan ku tahu, aku ingin lebih jauh lagi berjalan. Aku tidak mau berjalan 3 jam. Aku tidak akan mau pulang 3 jam. Pasti akan ku cari jalan berkelok-kelok. Jadi sudah meninggal dunia itu masih berharap andaikan, tapi itu kan pesan kepada sahabat-sahabat yang datang berikutnya, termasuk kepada kita. Kemudian laukana ajdat itu andaikan lebih baru yang diberikan, karena ketika datang jalan menuju ke masjid itu tidak pasti ada seorang tua yang sedang kedinginan. Kemudian beliau balik ke rumahnya cari selimut baru, tapi tidak ada. Yang ada itu tinggal selimut bekas, dan dibawalah selimut bekas, dikasih selimut ke orang yang sedang kedinginan. Maka di sakaratul mautnya dilihatkan pahala yang begitu besar. Kemudian dia berkata, andaikan aku bisa hidup lagi, pasti akan dicari yang baru, akan putih. Yang bekas ini begini besar pahalanya, apalagi kalau yang baru. Kemudian perkataan yang ketiganya adalah laukana kullu. Satu hari beliau jalan ke pasar, membawa sarapannya 1 bungkus, kemudian potong roti, 1 roti. Kemudian di tengah jalan ada orang yang kelaparan. Kemudian beliau potong 2, dikasih makan 1 potong, beliau makan 1 potong. Kemudian begitu sakaratul mautnya, kelihatan ternyata pahalanya sangat besar. Maka beliau berkata, laukana kullu, andaikan ku tahu begini besarnya, biar aku tahan lapar, aku berikan kepada dia. Jadi intinya dari sahabat namanya Sa'ban ini adalah bahwa perjalanannya yang begitu panjang menuju ke masjid itu ternyata menyisakan penyesalan. Bagaimana dengan kita yang begitu dekat rumah kita dengan masjid, tapi tidak sempat kita datang berkunjung ke masjid. Nah, ini yang menjadi renungan kita. Dan alhamdulillah kita sekarang ada kendaraan, ada mobil, ada motor, kemudian ada sepeda, bahkan kita bisa tempuh dengan jalan kaki.
Kemudian seorang buta datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku ini buta, tidak bisa melihat. Apakah aku harus datang memenuhi panggilan adzan? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, apakah kau masih bisa mendengar adzan? Masih ya Rasul. Kalau begitu upayakan bagaimana saja caranya, yang penting penyampai mati. Matanya buta. Nah, kita yang dikaruniai mata yang terang ini, masihkah kita bagi ayu Allah itu matikan tiban nikmat yang mana lagi yang harus kita dustakan dari nikmat Allah Subhanahu. Ini 10 menit tentang kelebihan kita sholat berjamaah. Kemudian kita masuk kepada Islam yang kita wariskan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awal din ma'rifatullah wa ma'rifatur Rasul. Awal agama itu mengenal Allah dan mengenal Rasul. Mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tata cara kita ibadah harus melalui apa yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya kita tidak berkelahi karena kita tidak melihat secara langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah memerintahkan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dari kita ini kan tidak ada yang pernah melihat Rasul. Yang melihat Rasul itu adalah sahabatnya. Kemudian kita juga tidak pernah ketemu dengan sahabat. Yang melihat cara sholat sahabat setelah meninggal Rasul adalah tabi'un atau tabi'in, pengikut dari sahabat. Orang yang tidak ketemu dengan Rasul tapi ketemu dengan sahabat namanya tabi'in, pengikut. Kemudian orang yang tidak ketemu dengan sahabat Rasul, ketemu dengan tabi'in, namanya tabi'ut tabi'in, pengikut dari pengikut. Nah, disitulah muncul Imam Abu Hanifah, muncul Imam Malik, muncul Imam Syafi'i, muncul Imam Hambali. Kemudian beliau-beliau ini menghafal Al-Quran, menghafal hadis dari Nabi SAW, kemudian dibukukan jadi satu buku aturan beribadah, namanya fikih. Aturan beribadah, aturan kita sholat, aturan kita jual beli, dikelompokkan dia dalam satu buku, dalam satu kitab, maka namanya mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. 4 ulama inilah yang diakui sampai sekarang ini yang mewariskan ajaran-ajaran itu setelah mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, kemudian beliau mengeluarkan hukum. Nah, di dalam pengambilan hukum dari hadis Nabi SAW maupun dari ayat Al-Quran ada istilahnya qat'iyut thubut wa dhanniyud dilalah. Ada ayatnya yang sudah jelas memang ayat Al-Quran, tetapi maksud dari ayat itu bisa ke A, bisa ke B penafsirannya. Misalnya dalam aturan batal wudu, lamastumun nisa. Lamastumun nisa itu kalau bahasa Arab biasanya itu berarti bersentuhan. Kemudian kata Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah pertama punya murid namanya Imam Malik. Berbeda selisih sedikit hukum dengan gurunya. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i, ada perselisihan sedikit dalam menafsirkan ayat maupun memahami hadis. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, maka 4 mazhab ini sekarang yang tersebar di seluruh dunia. Bagi yang Hanafi itu menyebar di bagian Pakistan, India. Kemudian bagi yang Maliki itu menyebar di bagian Afrika, termasuk Maroko, Tunis, sana pakai mazhab Maliki. Nah, yang mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu menyebarnya di Makkah, Madinah, Saudi, kemudian Kuwait, nah itu menyebar di sana. Nah, kemudian yang mazhab Syafi'i mayoritasnya ke Asia, ke timur, ke Indonesia, Mesir termasuk bermazhab Syafi'i. Kemudian Suriah. Nah, kemudian tata cara ibadahnya sehingga nanti dia berbeda-beda caranya, tetapi kerannya satu. Nah, itu tugas kita untuk memberikan pemahaman, oh ini caranya imam ini caranya imam ini. Masalah nanti mana yang dipilih terserah kepada personal masing-masing.
supaya kita tidak saling mencela, saling memfitnah. Nah, di dalam persoalan batal wudu itu menurut mazhab Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, asalkan bersentuhan kulit, misalnya bersentuhan kulit dengan yang halal nikah, termasuk dengan istri. Kalau dengan istri begitu kita wudu salaman, nanti dicium tangan atau salaman biasa tanpa lapis. Kemudian setelah kita mau sholat harus kita berwudu lagi karena dihitung batal wudu. Sudah wudu salaman batal wudu kita kalau bersentuhan dengan istri. Baru tidak batal kalau kita pegang rambutnya istri sama giginya. Sama tinti gulun kisun benar batal. Nah, selain dari itu dia akan batal. Kemudian menurut tiga mazhab Hanafi, Maliki, kemudian Hambali, itu tidak batal wudunya diperkuat dengan hadis. Ketika Rasulullah SAW berwudu akan mau berangkat sholat karena rumah beliau kan berdekatan dengan Masjid Nabawi. Dulu belum masuk masjid rumah beliau. Jadi antara mimbar dengan rumah beliau sekarang namanya Raudhah di Madinah, yang sudah ke Madinah. Menurut hadis itu bahwa Rasulullah ketika akan berangkat masjid, beliau mencium kening Aisyah istrinya, kemudian beliau berangkat. Maka dengan hadis ini berarti lamasa di sana bukan berarti bersentuhan kulit, tetapi bersenggama atau berhubungan rumah tangga. Kata Imam Syafi'i tidak begitu maksudnya. Rasul itu mencium kening Aisyah, kan tidak ada keterangan apakah selesai mencium keningnya itu berwudu dulu baru berangkat ke masjid atau langsung berangkat, kan tidak ada keterangan di celah-celah itu. Maka Imam Syafi'i tetap berpegang bahwa lamasa adalah bersentuhan kulit, tetapi mazhab yang lain tidak batal kalau dia hanya bersentuhan kulit. Ini namanya hadis yang punya dua penjelasan, punya dua kemungkinan arti. Maka dari itu menurut mazhab Syafi'i batal wudu kalau bersentuhan kulit dengan yang halal nikah. Kemudian menurut yang lain tidak batal wudu kalau hanya bersentuhan saja. Kalau bapak nanti mau milih yang mana, silakan. Mau batal wudunya, wudu lagi. Kalau tidak mau batal wudunya, mazhab yang tiga itu pilih salah satu. Nah, kemudian berpindah kita kepada tata cara sholat. Sholat itu dia mulai dari ngangkat tangan ini ada perbedaannya. Kalau menurut Imam Hanafi itu ngangkatnya di dada, ini ngangkat. Jadi tidak sampai ke sujud dada. Nah, nanti kaki itu agak direnggangkan sedikit. Tapi direnggangkan ini dikira-kira kalau bawa sejadah sendiri, ya pas di sejadah sendiri. Jangan sampai ngambil tengah sejadah orang. Ada dikira-kira renggang. Ada agak renggang. Dapat. Ini yang Hanafi mazhab pertama. Nanti qiyamnya di bawah pusat. Kemudian kalau Maliki di sini qiyamnya juga beliau di tengah pusat. Kemudian ada juga yang mazhab Maliki langsung lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Manusia jangan coba dari imam sekali subah Hanafi sekali subah Maliki ya lengkap. Kalau makmum sudah paham tidak masalah. Kemudian nanti kalau Syafi'i naik ke sini dia takbir. Yang tidak ada itu takbir begini. Nah ini Hamzah takbir biasa asa. Yang ada itu ya. Tidak boleh lewat di sini. Nah ini lewat. Nanti qiyamnya itu dia di atas pusat sedikit. Ada Syafi'i satu pendapatnya miring sedikit ke kiri.
Kemudian kalau Imam Ahmad bin Hambal ada riwayatnya yang di dada, qiyamnya di bawah. Ada satu riwayatnya di dada tapi qiyamnya di atas. Ini qiyamnya. Kaki kalau Syafi'i, kalau kaki menurut mazhab Syafi'i itu seukuran ini. Ya, tidak terlalu jarang. Kalau yang 3 agak jarang gitu. Karim Meluk saya merasa nyaman enggak, saya merasa nyaman enggak. Mana yang benar nanti kita sidang insyaallah subhanahu wa taala. Nanti di sana. Jadi kalau kita tidak bisa jadi hakim karena kita belum ketemu dengan Rasul. Apakah mungkin kedua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah SAW? Memungkinkan karena pernah terjadi ketika Rasul mengutus satu rombongan. Tapi saya nonang jadi mengutus sahabat satu rombongan, kemudian Rasul berpesan jangan sholat asar nanti sebelum sampai waktu, sebelum sampai tempat. Jangan sholat asar sebelum sampai tempat itu. Kemudian berjalanlah rombongan, karena terlambat jalan, akhirnya di tengah jalan masuk waktu asar, belum sampai ke sana. Kalau mau ngejar sampai sana, maka waktunya sudah mau mepet maghrib. Terjadi perselisihan pendapat. Rasul sudah berpesan kita harus sholat asar di sana, apapun yang terjadi sholat asar. Kemudian kata sahabat yang lain, kan Rasul berpesan as-sholatu ala waqtiha, sholat itu berada di depan waktu. Begitu masuk waktu sholat. Karena kata sahabat ini belum tentu nanti usia kita sampai di sana, siapa tahu kita meninggal di sana. Kata yang satunya, pokoknya harus sampai di sana baru kita sholat. Akhirnya terbagi, ada yang sholat di tengah perjalanan, ada yang sholat sampai di tujuan. Ketika kembali ke Madinah, mereka mengadu. Anak kamu tidak saya sudah paling benar. Ketika diadukan sama Rasul, engkau adalah benar karena mengamalkan satu hadis itu, yang ini juga benar mengamalkan hadis. Nah, itu sebabnya perselisihan itu nanti bisa jadi kedua-duanya dibenarkan. Karena imam yang melihat ini, hadis yang datang itu ada yang melihat bahwa Rasul itu sholat itu ngangkat tangannya sebelum dada, ada yang sampai di telinga, ada yang qiyamnya di bawah, ada yang mungkin ke musim kering udah kan info kan musim panas kalau kira-kira. Tapi nanti keputusan finalnya itu nanti di akhirat. Nah, sekarang kita saling menghargai. Di dalam hadis juga dikuatkan idza hakamal hakim fa asaba falahu ajran. Kalau hakim itu dia berhukum, artinya kalau imam-imam yang tadi itu mengeluarkan pendapat tentang satu ayat yang memungkinkan penafsirannya berbeda, kalau benar penafsirannya, benar cara mengeluarkan hukum itu, dapat pahala 2 juga dengan pengikutnya. Dapat pahala 2. Kalau salah masih dapat pahala 1. Yang tidak dapat pahala sama sekali, yang Syafi'i tidak, yang ada yang dapat, atau yang saling menghina, saling mencela. Karena kita tidak bisa paksakan harus kepada siapa. Apakah yang begini sholat Rasul? Sholat Rasul menurut yang dipahami oleh Imam Syafi'i. Apakah sholat ini sholat Rasul? Itu sholat Rasul menurut yang dipahami oleh Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal. Maka kita tidak boleh mengajarkan kepada orang ini satu-satunya cara sholat Rasul, sehingga yang lain nanti semuanya menjadi bid'ah, menjadi syirik, menjadi sesat. Nah, itu yang akan menyebabkan pertikaian. Nah, kemudian nanti saat membaca Alhamdulillah atau Bismillah di Fatihahnya ada sedikit perbedaan. Menurut 3 ulama, 3 imam itu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hambal, Bismillah itu bukan ayat dari Fatihah. Menurut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, Bismillah itu ayat dari Al-Fatihah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang datang bahwa Rasul ketika sholat maka membaca
ada yang membaca umul kitab, ada hadisnya yang membaca alhamdulillah. Nah, di perbedaannya itu pada ucapan alhamdulillah. Menurut 3 imam itu alhamdulillah berarti Fatihah diawali dengan alhamdulillah. Menurut Imam Syafi'i bukan itu yang dimaksudkan. Alhamdulillah itu adalah nama lain dari Al-Fatihah. Nama lain dari Al-Fatihah namanya alhamdulillah. Sehingga di situ terjadi perbedaan. Nanti praktiknya ketika sholat jahar, maghrib, isya dan subuh itu terjadi perbedaan imam yang memimpin. Kalau dia yang nanti bermazhab Maliki, bermazhab Hambali, bermazhab Hanafi, maka disirkan bismillahnya. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang dipraktikkan di Mekah, di Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Itu menggunakan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Nah sampai di tabligh nih Mekah jadi sembahyang berarti terus sholat Masjid Nurul Pala sesat. Soalnya baca bismillah keras, ben paling benar berarti di Masjidil Haram Masjid Nabawi. Bukan itu persoalannya adalah di imam yang kita ikuti. Kalau Imam Syafi'i jahat bismillahnya keras. Bismillahirrahmanirrahim. Keras karena dia memang ayat dari Al-Fatihah. Kalau nanti imam yang 3 itu menjaharkan Fatihahnya, bismillahnya itu tidak masuk dalam Fatihah, dianggap menambah bacaan. Karena dia hitungannya sama dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka dia cukup dikecilkan saja. Bagaimana hitungan ayatnya? Nanti bagi yang Syafi'i hitungannya dari bismillah 1, alhamdulillah 2, ar-rahmanir-rahim 3, maliki yaumiddin 4, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5, ihdinas shiratal mustaqim 6, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Kalau imam yang lain menghitungnya alhamdulillah 1, ar-rahmanir-rahim 2, maliki yaumiddin 3, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4, ihdinas shiratal mustaqim 5, shiratal ladzina an'amta 'alaihim 6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Potong pada yang terakhir saja. Jadi tetap sama-sama di ayat. Kemudian nanti di dalam sujudnya ada sedikit perbedaan. Nah, yang bermazhab Syafi'i nanti sujudnya dia sedang saja. Tumpuan badannya berada di seluruh anggota sujud. Kalau yang mazhab yang lain dia agak condong ke depan. Ada condong ke depan. Itu pasangannya. Nah, pasangannya. Jadi itu pasangan sujudnya nanti. Jadi tumpuan sujudnya ke sini. Maka nasi heran setine atau sujud. Ya dikira-kira panjangnya. Jadi jangan sampai masuk ke dalam sarung orang. Rame-rame dengan cuma kira-kira ya, karena dia sunnah saja. Yang wajib itu sujudnya. Jadi yang memanjang memendek itu sunnahnya. Jadi karena di Mekah juga begitu. Kalau di Hijr Ismail itu mana kita bisa sujud yang normal, pasti sujudnya iya. Jadi dia tidak normal. Karena itu makanya di sunnah. Di dalam tahiyatnya nanti ada tahiyat akhir maupun tahiyat awal ada perbedaan di sana. Yang Syafi'i itu asyhadu alla ilaha illallah dan illallahnya diangkat. Illallah untuk mentauhidkan Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli alaihi. Nah, ada perbedaan kata Sayyidina dan kata Muhammad langsung. Bagi yang Muhammadiyah menggunakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagi yang NW menggunakan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada dalilnya, masing-masing punya dalil. Dalil yang Muhammadiyah, kalau secara organisasi Indonesia, dalil Muhammadiyah itu la tusayyiduni, jangan kau sayyidkan aku. Kemudian dalilnya orang NU mengatakan
hadis Nabi mengatakan ana sayyidu bani Adam, aku ini adalah sayyidnya bani Adam. Menurut orang NU, la tusayyiduni itu bukan berarti jangan panggil aku sayyid, tapi jangan angkat aku sebagai Tuhan seperti orang Kristen mengangkat Isa sebagai Tuhan. Nah, itu dipahami oleh orang-orang yang jalur Sunni, jalur NU. Tapi kalau jalur Muhammadiyah, pokoknya la tusayyiduni itu berarti larangan untuk mensayyidkan. Mana yang benar? Kita nanti yang benar sama-sama sholat. Mau dipakai sayyidinanya, monggo. Mau tidak pakai sayyidinanya, yang penting jangan tidak disebut Muhammadnya. Nah, itu yang penting. Jadi kalau Allahumma sholli ala Ahmad Musaddiq kayak itu yang nggak boleh. Tapi kalau masih Allahumma sholli ala Muhammad, Ahmad Musaddiq itu kan yang ngaku jadi nabi di Depok. Sama saya. Nah, nanti begitu nunjuknya ada yang lurus untuk mentauhidkan Allah, kemudian ada yang goyang. Nanti yang biasa pasangannya ini agama biasanya goyang sedikit. Jadi dia punya maksud masing-masing. Ya asyhadu alla ilaha illallah, ini tegak bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, ya satu. Nah, yang digoyang-goyangkan dikit ini sudah tadi asyhadu alla ilaha illallah, tetapi iblis datang mau menggoda hati ini supaya dia khusyuk, maka dicambuk dia dengan jarinya. Jadi sama-sama punya maksud. Nah, ini tetap sudah konsisten. Mana ayam tengah datang itu. Misal mana datang. Jadi yang untuk menenangkan hatinya. Karena dia ada, saya ada yang lurus. Tapi kalau terlalu goyang, nah ini yang enggak. Amun satu ger kopi misal. Maka kam setan pendapat lo masing-masing lamun no tertepati setili tau berkah sesepedam mata sepastayat masyarakat. Pokoknya itu angkat iman sesepedam supaya tidak mengganggu yang lain. Siapa apa suara dengan supaya no jari itu sinar. Itu prinsipnya. Jadi di situ ada perbedaan-perbedaan. Bagaimana nanti hukum berimamnya orang yang bermazhab Syafi'i dengan bermazhab Hanafi? Dikira-kira kalau sekiranya imamnya makmumnya ini Syafi'i, tapi dia bisa ridho dipimpin oleh yang mazhab selain Syafi'i, misal siang makmum biasa, lamun saya baca Fatihah, kemudian baca Bismillah, mayoritas. Ada imam kita yang bermazhab Hambali datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Anunya. Karena nanti kita ada tempat baca Fatihah sendiri. Begitu selesai dia baca ayat, kan kita tetap baca Fatihah sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Fatihah tidak ditanggung oleh imam. Kalau ayatnya ditanggung oleh imam. Tapi Fatihah itu kan nanti begitu waladhdallin amin, kita makmum tetap baca. Tetapi kalau imam ini menanyakan kepada makmum, apa anu nikah imam belum cara di sini rata-rata menggunakan jahar bismillah. Kalau imam menjaharkan basmalahnya berarti merahi makmumnya, itu dibolehkan. Walaupun nanti mazhabnya adalah mazhab Hanafi. Sama dengan kita mau ke Mekah. Ke Mekah kalau bersentuhan kulit batal Syafi'i. Sampai di sana bersentuhan kulit jadi tidak batal bertaklid ke imam bertaklid ke imam yang lain, karena lama beruntung anu net batal net lalu lu jadi sudah tawaf. Nah, jadi ada tempat-tempat dia kan. Kalau dia yang misalnya nanti yang Syafi'i itu ada kunut subuhnya, yang tidak itu tidak kunut subuh. Kemudian ada juga yang Muhammadiyah itu jahar bismillahnya, tapi di kunut subuhnya tidak diambil mazhab yang lain. Nah, itu boleh dia jaharkan basmalahnya, nanti di kunutnya ngikut kepada Imam Malik atau imam yang lain. Bagaimana hukum orang yang bermakmum? Imamnya kunut, tetapi makmumnya tidak kunut. Apakah dia harus menunggu
Nah, maka dia perbanyak doanya. Sami'allahu liman hamidah, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Kalau dia tidak meyakini kunut ini disunahkan, maka dia baca Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau dia tidak bisa sampai panjang begitu, dia baca Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu sampai selesai imamnya baca kunut. Supaya dia tidak nganggur, tetap diulang-ulang Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu. Bagaimana nanti kalau imamnya tidak kunut, makmumnya yang kunut? Makmumnya yang kunut. Nah, kalau imamnya tidak kunut, makmumnya yang kunut, nanti begitu Sami'allahu liman hamidah, supaya dia tidak sawi, karena kalau dia ninggalkan kunut, kemudian secara sengaja atau dia karena lupa, nanti diganti dengan sujud sahwi. Supaya dia tidak mengganti dengan sujud sahwi, sholatnya secara syafi'i itu bisa. Maka ketika imam Rabbana walakal hamdu, ya, Sami'allahu liman hamidah, nah ini suatu kali kunut masuk Allahumma jadi gimana ada imam sudah sujud, dia masih punya kesempatan sampai imam duduk di antara dua sujud, bisa dia kejar. Yang penting imam belum sujud kedua. Kalau imam sudah sujud kedua, dia ketinggalan 2 rukun, maka terputus nilai jamaah. Ya, baru bisa dikejar dia ketika duduk antara 2 sujud. Bagaimana kalau doa kunutnya tidak selesai, cukup sampai yang memungkinkan dia selesai. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Allahu akbar, imam ikut juga, itu sudah cukup kunut. Tidak mesti kunut itu harus sampai selesai. Penting ada dia 1-2 kalimat itu sudah menjadi doa. Nah, itu yang perbedaan sekilas tentang tata cara kita beribadah. Ya karena waktu ini mungkin mungkin jemaah tapi kan satu persepsi mungkin penonton yang ini ketuaan gitu ya. Saya. Dari waktu sudah masuk, sila saya akan sampaikan materi, mungkin lo ngatus temu ulun. Silam saya siapkan 2 pertanyaan. Silam.